Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Liridailah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyuna makana khususan ma'alid hadhan kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Salim al-Khadrami al-Syafi'i Syekhan Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha wujuduhu fis salati sauban ba'idan minhu. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha, dan sebagian dari yang membatalkan salat. Masih dalam bahasan yang membatalkan salat. Wujuduhu fis salati sauban ba'idan minhu. Tapi kayaknya kasus ini enggak terjadi di orang sekarang kayaknya. Adanya orang tersebut di dalam salat sauban pakaian ba'idan jauh dari ba'idan jauh minhu dari dia. Bi an ihtaja fil mudhi, gambarannya dengan membutuhkan dalam sholat itu ia telanjang ila af'alin katsiratin, membutuhkan gerak yang banyak, autolat atau lama muddatul kashfi, masa terbukanya aurat. Umpama begini, tapi kayaknya kalau orang sekarang sih enggak ya. Kalau zaman kisah sahabat yang pakaian gantian sama istrinya itu, siapa namanya? Lupa. Lupa ya. Ya Salabah. Yang saking miskinnya sampai baju untuk sholat aja gantian sama istrinya. Ya kalau orang sekarang ya, baju untuk main beda, untuk ngaji beda. Wong sholat maghrib bisa subuh, bajunya beda-beda kok ya. Iya. Baju maghrib sama sekarang beda. Iya. Saking kayanya orang sekarang. Lah seumpama ada orang yang nggak punya baju. Ini mau cerita Salabah tadi Mas. Salabah. Pas banget. Iman mah enggak. Cuma agak sekarang. Seumpama ada orang yang memang nggak punya baju dalam keadaan darurat sampai datang menjelang habisnya waktu sholat, maka ia boleh sholat tanpa menutup aurat. Umpama dia punyanya cuma kayak Tarsan gitu, cuma segitiga biru. Sampai habis menjelang waktu sholat, nggak ada baju, nggak ada pakaian, maka ia boleh sholat dengan telanjang. Umpama begitu dia sholat, dia ingat, oh iya saya punya baju tapi sebelah sono ada. Nah kalau dia sholat kok ngambil jalan ke sono, otomatis batalkan sholatnya. Wong dia yang membatalkan bukan telanjangnya, tapi jalannya ini loh. Jalannya yang lebih dari 3 gerakan yang mencolok, itu yang membatalkan sholat. Walaupun berulang-ulang tapi tidak mencolok, tidak batal sholatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan gerak ya. Tapi kan nggak mencolok, dari belakang nggak kelihatan.
Samping. Iya kan, yang mencolok itu mau dari depan, mau dari belakang, mau dari samping, mau di depan kelihatan, itu yang nama mencolok. Lah kalau ini kan dari belakang dan kelihatan. Maka gerakan kecil seperti kata harikil asabi, menggerakkan jari. Gus ini Gus. Suruh ngaji macam. Menggerakkan jari ini kan tidak termasuk gerakan yang mencolok, maka menggerakkan jari ini walaupun dari awal takbiratul ihram sampai salam ini gerak terus, maka sholatnya tidak batal. Gerakan yang kecil seperti garu-garu. Nah, apalagi cuma mata. Aduh-aduhnya yang batal. Bahkan waktu bakas kemarin, seandainya itunya keingatan sesuatu kok gerak terus, tundit. Dulu pernah dibahas kalau nggak baik kota menggaru-garu. Dulu pernah kan? Pernah, iya. iya. Seandainya perempuan enggak. Gus ini Gus. Gimana tadi? Tambahin bang. Apa lanjut? Seandainya yang gerak yang seperti itu maka tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu yang lebih dari 3 gerakan yang kelihatan kasat mata ini. Lah umpama di depan kita ini dulu barisannya awalnya full, tapi ada anak kecil satu. Biasanya anak kecil itu sholat baru setengah rakaat kan kabur kan. Lah itu terus ini kosong, kita berada di belakangnya. Ini untuk mengisi kosongan ini yang sini geser sini apa yang ini maju? Yang belakang maju. Lah ketika maju ini kira-kira ada 3 langkah nggak? Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya pendek kecil ya banyak langkahnya. Lah kalau orangnya tinggi, 2 langkah. blok udah selesai kan? Ya, memang ada pilihan apakah yang sini gerak sini atau ini ke depan. Ini untuk menutup ini yang kosong. Lah yang dihukumi batal itu geraknya tadi itu loh, bukan karena telanjangnya. Karena telanjangnya itu memang dalam keadaan ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang asalnya tidak boleh. Asalnya sholat dengan tidak menutup aurat kan tidak boleh. Tapi karena dalam keadaan darurat nggak ada baju sama sekali, makanya saya bilang kayaknya kalau orang sekarang kayaknya nggak mungkin. Kalau orang sekarang ya kalau orang zaman dulu mbah kita cerita itu pakai goni goni. Sarung karung goni ya. Begitu dipakai gatal semua. Banyak kutunya. Itu cerita orang dulu. Kalau orang sekarang wah ya kayaknya nggak mungkin lah ya. Semiskin-miskinnya itu punya baju selemari penuh, apalagi perempuan emang. Oh. Lah ini yang dihukumi batal itu bukan karena telanjangnya, tetapi karena geraknya jauh untuk mengambil baju itu. Dan juga dihukumi batal itu kalau dalam keadaan normal terbuka auratnya dalam waktu sampai sempurna 1 rukun. Kalau tidak sempurna 1 rukun, walaupun terbuka itu tidak batal sholat. Umpama dia lagi sujud, kipas dari belakang kan kencang, sarung nyingkap ke depan. Kalau pakai saya bakal, kalau nggak pakai. Tapi kalau langsung segera ditarik untuk nutup, maka itu tidak batal. Gus, ini ganti pocok Gus ah. Pakai peci saya Gus. Kopi man? Iya, kopi itu ya. Seandainya terbuka aurat tapi tidak sampai 1 rukun full, maka itu tidak batal. Maka ketika seandainya kerasa terbuka, maka segera ditutup. Lah apakah gerakan nutup ini tidak batalin sholat? Sekali. Enggak. Atau kalau umpama sarung melorot gimana? Kalau tadi kan hanya ke singkap angin kan, gitu kan.
Nah, langsung segera ditutup kembali, maka itu tidak batal. Kalau dibiarin nggak ada orang ini sholat di kamar sendirian, kan nggak ada orang kan, kita sholat di kamar sendirian, lah begitu sujud, bodoh amat adem, sering. Kalau sampai satu rukun full, maka sholatnya batal. Definisi kebuka aurat itu gimana? Apakah umpama sarung ini yang kita merokok? Bolong. Apa ini termasuk definisi terbuka aurat enggak? Termasuk. Nah, bolongnya sarung kena api rokok paling seberapa sih? Ya. Ada contoh. Nah, maka kalau dalam hal ini berlaku kaidah al-adah muhakkamah. Menghukumi sesuatu itu berdasarkan umumnya pendapat orang. Kalau hanya cuman segitu, itu dihukumi kebuka enggak kan? Enggak kan? Maka itu tidak termasuk yang kasful aurah tadi itu terbuka aurat rumah sarung kita nih. Di rokokan ini kebakar. Kalau dalamnya pakai celana sih no problem ya. Iya enggak. Nah, kalau hanya kena api rokok kan paling segini lah ya lebarnya, maka tidak termasuk definisi terbuka aurat. Nah, maka di situ ada kaidah yang namanya kebiasaan orang mendefinisikan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kebiasaan orang mendefinisikan aurat terbuka itu seperti apa kan gitu. Kalau cuma itu bolong kan enggak. Tapi kalau sarung tadi itu, nah itu ya termasuk. Amma kana qariban. Adapun seandainya dia ingat bajunya itu kok dekat, enggak sampai tiang langkah, 3 langkah atau lebih, bi'an istatara bihi halan, dengan segera menutup auratnya itu tadi, bila af'alin katsiratin, tanpa ia bergerak yang banyak, yang lebih dari 3 gerakan yang mencolok itu tadi, damat sholatuhu ala sihhah, maka sholatnya tetap sah. Kayak tadi dulu ya contohnya ya, aurat kebuka segera ditutup, atau mungkin tadi kasusnya orang yang sampai habis waktu sholat dia nggak ada baju, kemudian begitu dia sholat ingat di situ baju, langsung dia tangannya cuma gini tok, langsung diambil dipakai, maka tidak batal sholat. Kalau kita sujud peci jatuh, diantepin kok diambil pakai lagi? Kalau saya sering begitu sholat begini, apin datang, begitu apin datang pasti diambil, ditendang-tendang, pasangin lagi begini masangnya. Karena ini tidak berpengaruh batal dan tidak, maka ya nggak perlu. Wong ini tidak mempengaruhi batal dan tidaknya sholat. Hanya kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk makruh sholat dalam keadaan kepala terbuka, tapi tidak berpengaruh batal atau tidak. Itu pun hanya di mazhab Syafi'i, mazhab yang lain enggak, tidak pengaruh apa-apa. Wa illa, maka kalau tidak batalat, maka sholatnya batal. Maksudnya kalau tidak dekat, terus tidak segera ditutup auratnya, kecuali yang darurat tadi batalat, maka sholatnya batal. Wa minha, dan sebagian dari yang membatalkan sholat, yaitu zuhur apa itu ya? Zuhur ba'di ma yustaru bil khuffi minar rijli awil khirqi, yaitu terbukanya atau terlihatnya sebagian yang wajib ditutup dengan khuf. Pernah dengar khuf kan? Muzah. Khuf itu sepatu yang menutup mata kaki ke atas. Kita kalau lihat film Biri Prima itu ya, itu kan diikat-ikat sampai ke atas kan, lah itu namanya khuf, muzah. Lah biasanya tradisi bangsa Arab itu kalau mau perjalanan jauh atau pas musim dingin itu rata-rata pakai itu. Lah ketika wudhu itu nggak perlu dicopot, cukup diusap bagian atasnya saja. Makanya kalau kita lagi umroh atau itu ngelihat tentara kok sholat sepatunya nggak dilepas, bener nggak salah itu.
yang memang ada pembahasan. Nah itu namanya khuf atau muzah. Muzah itu sepatu tapi nutup mata kaki loh. Pokoknya kalau kita ya kayak sepatu orang kerja itu loh. Sepatu safety. Nah itu kan nutup mata kaki kan. Nah itu seandainya di musim-musim yang ekstrim itu kan nggak dibuka itu. Nah bagi orang yang netep di rumah itu masa waktunya sehari semalam. Umpama dia makai itu sebelum sholat zuhur, tapi makainya dalam keadaan udah punya wudhu. Begitu dipakai, udah buat sholat, habis sholat umpama dia batal, maka ini nggak perlu dibuka, cukup diusap saja. Atau kalau orang dalam perjalanan itu masa berlaku khuf atau muzah itu memakainya 3 hari 3 malam. Cuman kalau kita di Indonesia enggak ya. Karena di Indonesia kan perubahan musim juga nggak ekstrim kok ya. Kalau di Arab itu kan kalau dingin yo dingin banget, kalau panas yo panas banget. Nah ketika memakai khuf atau muzah itu, nah, kalau wudhu itu tidak perlu dibuka. Makanya kadang kalau kita orang sini nih lihat orang sholat pakai sepatu kayak ini aneh ya. Padahal itu nggak salah, ya benar, boleh. Nah termasuk batal itu zuhuru ba'di ma yustaru bil khuffi, terbukanya sebagian yang yustaru ditutup bil khuffi dengan khuf. Khuf itu sepatu yang tadi loh, nutup mata kaki. Kalau di situ di mana ya Kobar? Khuf enggak? Khuf tulisannya Khuf juga ya? Oh, berarti nggak diterjemahkan ke bahasa kita apa ya terjemahnya ya? Pokoknya sepatu yang nutup mata kaki atau ke atas. Nah, kalau sepatu bot kan nggak diikat lagi. Itu diikat dan ini kalau dari atas itu ketutup rapat gitu. Tentara. Nah, kayak tentara, sepatu tentara, security apa gitu loh. PDL. Apa namanya? PDL. PDL. Nah, ya itulah. Saya malah nggak tahu. Tahu dulu. Dokmar namanya. Nah, ya itu misalnya, ya mungkin tentara dalam keadaan perang gitu ya, umpama ya. Nah, ketika dia pakai itu sudah punya wudhu, kok nanti batal ketika sholat itu sepatu nggak perlu dilepas, cukup diusap bagian atasnya saja. Itu sudah mencukupi termasuk rukunnya wudhu. Bahkan ya mohon maaf ya. Rukun wudhu bagi kita orang Ahlus Sunnah dengan orang Syiah itu sangat berbeda, walaupun ayatnya sama. Mau saya mau baca ayat kayak nama Gus Ulumnya Gus ya. Nguyai lanang garemin laut. Garemin laut. Idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum apa wa arjulikum Gus? Wa arjulakum bagi kita, bagi mereka bacanya wa arjulikum. Loh, kok lo? Itu ada konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau kita mazhab Ahlus Sunnah itu membacanya wa arjulakum, maka wajibnya itu dibasuh. Tapi kalau bacaannya itu wa arjulikum, itu wajibnya cuma diusap. Gak wajib dibasuh. Jadi kayak telinga itu. Kayak ini lah apa ya? Kepala cuma air diambil langsung diusap-usapin ke kaki. Itu kalau bacanya wa arjulikum. Itu konsekuensi nanti kalau dibahas ya panjang, masalahnya berkenaan dengan hukum ataf, naat, man'ut, ataf, maktuf, ilmu nahu ribet nggak perlu mumet. Tapi ada di sebagian saudara kita muslim yang membaca itu wa arjulikum ilal ka'bain. Maka wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Wamsahu, usaplah biru'usikum sebagian kepalamu. Ru'usi maka arjuli disamakan. Makanya iya konsekuensi hukumnya kaki itu hanya diusap bukan dibasuh. Nah kalau misalnya kita lagi wudhu bareng kok ketemu orang wudhunya kakinya cuma diusap, ya enggak salah. Jangan dipaido. Makanya kita semakin membaca itu biasanya akan semakin memahami perbedaan. Kok sampai ke situ tadi ya? Lah, umpama ada orang yang sholatnya memakai khuf tadi, kok khufnya itu terbuka, maka sholatnya batal. Misalnya khuf itu bisa disamakan dengan kaos kaki umpamanya. Saya pernah melihat dulu
kiai siapa itu ya, karena dia punya penyakit tertentu, gula apa ya, dia itu kayak nggak pernah lepas kaos kakinya itu. Nah itu mungkin bisa disamakan dengan khuf. Kaos kaki kan menutup sampai di atas mata kaki kan. Nah seandainya dia ketika memakai kaos kaki itu kok sudah dalam keadaan suci, nanti ketika batal kaos kaki nggak perlu dilepas. Ketika wudhu cukup diusap. Nah ketika dia dalam keadaan wudhunya pakai khuf tadi, maka kok khufnya itu misalnya bolong, maka sholatnya batal. Padahal aslinya kaki ini kan tidak termasuk aurat kan. Yang termasuk aurat itu kan baina surah wa rukbah bagi kita laki-laki. Itu kalau yang pakai wudhunya normal biasa kayak kita ini. Tapi kalau yang wudhunya tadi standar pakai khuf itu tadi, kok khufnya bolong, maka sholatnya batal. Tapi ini kita nggak pernah praktekin ya. Ya mungkin bisa jadi kalau ada orang yang punya penyakit tertentu, terus dia terus kemana-mana nggak lepas kaos kaki. Nah itu kaos kakinya itu bisa dikiaskan dengan khuf atau muzah. Atau sepatu apa tadi? Dorma apa? Dokmar. Dor mau. Saya malah dengar juga baru ini loh. Hah? Oh itu. Kalau sepatu polisi itu apa namanya? PDL. Kalau security sama ya? Nah, ya wes itulah. Jadi para security itu kalau seandainya dia kalau kerja pakai sepatu gitu nggak? Enggak ya? Kalau seandainya sepatu itu tadi makanya habis sholat duhur, nanti sholat asar ketika wudhu nggak perlu dicopot, boleh. Cuman kalau itu dipakai di kita nggak umum. Orang sholat pakai sepatu. Lah kalau masuk masjid masalahnya yaitu umpama sholatnya itu di tempat yang diperbolehkan, umpama di teras yang tidak perlu melepas sepatu. Yaitu masyarakat kita itu memang sesuatu yang walaupun tidak salah, tapi kalau nggak umum akan jadi masalah. Makanya ya supaya nggak jadi masalah ya udah nggak usah nganai-nganai, ikut umumnya aja lah. Ya walaupun nggak salah. Ya iya itu tadi, sholat tuh takbiratul ihram nggak ngangkat tangan kan boleh? Boleh itu. Allahu Akbar. Kalau perlu begini lah ya. Menteng kelek kan makruh, menteng kelek. Lah iya, tapi kan enggak batal, Bang. Iya. Umpama lo ada orang sholat enggak angkat tangan tahu Allahu Akbar begini nih. Sah kan sholatnya? Sah. Tapi kok begitu kita dipraktekkan di sini sesat. Gurunya mana gurunya? Ngajinya kemana? Iya songo. Kalau kita di budaya kita Indonesia songo, nggak tahu di budaya negara lain belum tentu kan? Iya, karena kan etika, akhlak itu kan tergantung dari dia berada di mana. Iya kan? Orang kampung saya ngomong perasaan nggak kasar, tapi kata orang Solo kasar. Ya itu pun sebaliknya kadang. Awil khirki atau kain. Nah, itu tadi kan kaos kaki kan kain ya. Bikasril kha dengan mengkasrokan huruf kha wa fathhir ra dan fathahnya huruf ra khiraki. Jamu khirqatin bisukunir ra. Jamak dari lafal khirqah dengan mensukunkan huruf ra. Wa minha dan sebagian yang membatalkan sholat khuruju waqti maskil khuffi, yaitu habisnya waktu masa mengusap khuf tadi. Tadi kalau orang mukim nggak kemana-mana itu boleh dipakai 24 jam sehari semalam. Misalnya tadi kaos kaki, kalau kaos kaki mungkin ada kemungkinan ya, orang sini ya ada kemungkinan. Kalau sepatu kayaknya enggak. Lah kalau dalam perjalanan itu boleh 3 hari 3 malam. Itu boleh nggak dilepas kalau wudhu asal diusap itunya. Lah ketika masa itunya sudah habis maka otomatis sholatnya batal kalau masih begitu caranya. Umpama kalau orang di rumah dia makainya itu pas sholat duhur, maka besok pas sholat duhur itu waktu habis. Lah kok dia masih berlanjut sampai asar, kok tidak diulang dengan dilepas wudhu seperti biasa, maka sholatnya itu batal. Libutlan ba'di toharotihi karena batalnya sebagian cara toharohnya, cara berwudunya.
Wa huwa taharatu rijlaihi, yaitu mensucikan kedua kaki, hatta law ghasalahuma fil khuffi, sehingga seandainya membasuh kedua kaki, membasuh dua kaki fil khuffi, dalam khuf itu, qabla firaghi atau faragil muddati lam yu'athar, sebelum masa habis membasuh atau memakai khuf itu, maka tidak masalah. Karena mashul khuffi, menusap khuf yarfa'ul hadas, itu sudah cukup bisa menghilangkan hadas atau pengganti wudu tadi, nggak perlu dilepas khufnya itu. Fala taksira, maka tidak mengapa lil husli, bagi yang membasuh qabla faragil muddati, sebelum habisnya masa memakai khuf atau muza. Karena kita ini nggak pernah praktekin, jadi masih di awang-awang dia. Tapi kalau seandainya ya ada kejadian misalnya di Villa Mahkota ini kayak turun salju, mau dingin banget ya, pakai muzah atau kaos kaki. Tapi kok kayaknya ini aja panasnya begini ya. Dieng. Wa minha, dan sebagian dari yang membatalkan sholat, tarku tawajjuhin lil kiblati, tidak madhep kiblat. Kiblat sama kulon itu beda ya. Saya ini kan kulon ya madhepnya kan, bukan kiblat. Kiblat itu segampangnya pokoknya kulon agak geser ngalor dikit. Beres lah pokoknya. Ini kalau kulon kiblat yo ini ya, asal dimiringin dikit ya. Kira-kira wong kita bukan di depan Ka'bah. Lah kalau di depan Ka'bah itu namanya madhep Ka'bah. Lah kalau di sini kira-kira, maka ayatnya enggak enak saya mau bacain Gus. Qad tara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatra itu kira-kira, madhep ke arah Masjidil Haram. Kira-kira wong kita adanya di sini. Yos, makanya asal kayak ke sono udah bener. Walaupun nanti sekarang kalau ditarik benang lurus tahu kemana tembusnya juga. Ya tembusnya ke Barcelona apa ya kan kita nggak tahu ya, kok ke Arsenal kan negara barat kan sana ya. Iya. Tangerang lah ya paling dekat lah ya, Lebak lah ya Gus ya. Ayatnya itu syatrul masjidil haram, kira-kira ke arah Masjidil Haram. Lah kecuali kas kita di sono ya pas lah, kalau di sini kadang kok kiblat digegeri ngopo wong perintahnya kira-kira. Kalau di fatwanya Gus Ba, kalau benar kok orang itu sholat cuman madhep kiblat, wah alangkah repotnya orang sholat itu. Kita harus ngukur dulu dari sini sampai kono pakai benang kalau perlu ya. Kayak tukang itu loh. Tarik benang. Kan nggak mungkin. Makanya Allah itu nggak menyulitkan kok. Adamul haraj. Makanya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah kira-kira Masjidil Haram. Makanya asal ngulon menceng ngalor dikit benar. Ini kadang di masjid debat sampai tahun-tahunan, giliran sholat di rumah yang gelar sajadah asal aja. Aduh ngulon. Sempit. Lah iya. Lah giliran. Loh, ini bener loh, kejadian nyata. Di kampung saya sendiri ketika masjid itu dipugar total, itu ada kiai yang ngambek mutung nggak mau sholat di situ lagi karena nganggep kiblatnya salah. Dalam batin saya, karena kiai ini termasuk yang kekeh dengan kitab kuning, menganggap kitab kuning itu nggak mungkin salah, ya udahlah ya kita hargai, kita hormati. Ya sama santri-santrinya kalau Jumatan pindah. Walaupun misalnya rumahnya di sini, kalau Jumatan bukan ke Kang Zularos, rumah jiri. Karena nganggap kiblatnya salah. Dulu di sini juga ada yang mempertanyakan, kok kiblatnya begitu Pak Ustaz? Lah, wong kita nggak di depan Masjidil Haram kok ribet. Wong perintahnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Agama gampang kok diribet-ribetin. Loh, bahkan seandainya saya pernah baca di kitab Fathul Wahab, saya ada kasih kitabnya. Seandainya ada orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah, sah sholatnya? Lebih Di laut. Bukan di darat ya, di darat.
Ada orang sholat 4 rakaat 4 arah, rakaat pertama madhep sono, kedua sono, ketiga sono, keempat sono. Sah. Di depan Ka'bah. Bukan, sini loh di Villa Mahkota Bor. Dan saya udah pernah praktekin, tapi bukan di sini, di Cipayung, Jakarta Timur, tapi cuma 2 arah tok. Bukan Ngetan Kulon. Kan saya lagi main ke rumah, ke kontrakan temen daerah Cipayung sana. Daerah Pelatnas, bulu tangkis itu. Tangis ya Cipayung. Sebelum sholat asar, saya itu udah ijtihad. Yang penting syarat ijtihad itu usaha melihat arah. Saya lihat, mataharinya sono. Berarti madepnya sono. Ini batin saya kan? Ya, saya sholat asar. Nah, teman saya yang punya kontrakan lagi keluar nyari makan. Saya sholat asar. Dapat 1 rakaat, teman saya pulang. Loh, kok sholatnya madep sono? Akhirnya saya sholat puter. Parkir. Sah. Kalau sambil muter sajadah, batalnya bukan karena muter sajadah. Makanya dia muter aja. Umpama saya udah madep sono nih, lah ada yang datang lagi, wah salah, sono, balik sono. Ada yang datang lagi ngasih tahu salah, sono. 4 rakaat dengan 4 arah, boleh. Yang repot kalau madep tembok gimana? Nah iya, kalau yang 4 arah saya belum pernah praktek. Kalau 2 arah udah pernah. Ya kebetulan memang kontrakannya itu kan ya kayak umumnya kontrakan yang 3 ini loh. 3 sekat, tapi karena bujangan kan ya kosong, nggak ada apa-apanya kan. Ya udah asal muter aja. Ya tapi sampai salam selesai itu. Jadi saya sholat asar, yang 1 rakaat madhep sono, yang 3 rakaat madhep sono. Sah. Ada keterangannya dalam namanya kitab Fathul Wahab. Lumayan gede, biasanya dulu kalau di pesantren di saya tuh anak aliyah itu yo dicecer pelajari kitab itu. Itu biasanya memang membahas sesuatu yang kadang agak ruwet gitu. Aneh. Tapi wong yo sah gimana? Kalau seandainya nanti salah, saya kan tinggal guru saya bilangnya salah. Tinggal gurunya biar minta pertanggungjawaban ke gurunya. Enaknya ngaji ada guru kan gitu. Lah kalau ngaji pakai Google kan gurumu siapa? Ya Syekh Google lah. Syekh Google. Tarku tawajjuhin lil kiblati. Tidak madhep kiblat itu batal. Yang rawan itu ketika salam. Salam yang pertama itu rawan loh. Nah, karena salam pertama itu sebelum sampai lafaz alaikum itu dia masih wajib madhep kiblat. Maka untuk nyari aman, assalamualaikum tetap madhep sono sampai lafaz kum warahmatullah baru nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau assalamualaikum kok ini ikut gerak sampai geser dari arah kiblat, batal ya sholat. Kalau pala enggak, walaupun pala geleng-geleng kayak orang tripping enggak batal kali. Siapa dulu yang ngajari lah ya gitu. Umpama ada orang sholat kok tengok enggak batal. Allah Akbar, ada yang datang keludak. Musik tempor. Keludak. Terus ojan. Enggak batal. Yang batal itu kalau ininya nih geser arah. Geser arah ketika posisi berdiri. Lah kalau posisi rukuk ya enggak kan ya. Kan posisi rukuk madhepnya ke sono. Lah ya umpama kok. Yang ya tadi yang rawan itu mengucapkan salam sebelum lafaz kum itu masih wajib madhep kiblat. Setelah lafaz kum itu berarti sholat udah selesai. Mau langsung puter 180 derajat. Yo misalnya sholatnya pakai kursi roda Gus Hujan. Assalamualaikum. Tapi assalamualaikum masih madhep sono. Warahmatullah langsung madhep ke belakang sono. Sah sholatnya.
Karena sholat itu dianggap selesai ketika sudah sampai huruf mim lafaz alaikum. Maka umpama sholat wa assalamu alaikum tut, sah sudah sholatnya. Tapi kalau baru kok bawa pes, batal sholatnya. Karena belum selesai sholat itu. Selesai itu sholat itu dianggap sudah selesai ketika alaikum sampai huruf mim alaikumnya. Maka ketika kita salam untuk cari aman biar putar 180 derajat, ketika sudah assalamualaikum tetap madhep sono warahmatullah baru nengok. Itu sholat sudah selesai. Salam ke kiri itu tidak wajib. Apalagi sebelah kiri lawan politik kan gitu ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Kan pas sholat tadi kan udah nengok kan? Ini. Malas. Mas Sofian. Inisial. Jangan nyebut merek kan? Enggak baru vulgar. Namanya juga belak-belakan. Lah ya kalau ke kanan tetap wajib. Kan ke kanan. Kalau pas dia di kanan gimana tuh? Ya. Merem enggak apa-apa, enggak batal merem. Bener ya, bener ya. Segitunya. Segitunya ya. Dan dulu CS banget. Nah iya wah, selawan politik emang begini ya. Haitsu yustaratu, sekiranya itu menghadap kiblat itu kan termasuk syarat sahnya salat. Bi an kana fi ghairi syiddati khaufin, gambarannya dengan selain dalam keadaan sangat mengkhawatirkan, itu dalam keadaan perang. Itu saking sholat tidak bisa ditawar ya. Perang aja sama masih disuruh sholat. Perangnya orang dulu kan ya depan-depan langsung adu fisik. Kalau sekarang kan perangnya tinggal buar. Sambil sholat juga bisa lah. Kalau dulu kan enggak. Itu pun masih tetap diwajibkan sholat. Ini kita kadang lagi asiknya ini. Wih, ya baru ya. Nanggung. Sorry Tuhan lagi nanggung. Wa naflis safari lintifa isyarti, dan juga sholat sunnah dalam perjalanan lintifa isyarti karena tidak memenuhinya syarat. Faslun fi bayani salatil lati talzamu fiha niyatul jama'ati. Pasal yang membahas tentang sholat yang allati talzamu wajib fiha di dalam sholat itu niyatul jama'ati, niat berjamaah. Jadi orang berjamaah itu imam di sholat-sholat tertentu tidak wajib niat imaman. Boleh. Niat ya. Niat dengan lafadznya itu beda loh ya. Lafadz niat itu tidak wajib, yang wajib itu niat. Niat dengan lafadz niat beda. Kalau lafadz itu pengucapan. Kalau niat nggak harus diucapkan. Kita dari rumah jalan ke masjid itu udah termasuk bagian dari niat kan? Apa ada orang jalan dari rumah ke masjid mau kan Pak? Tahu lah pokoknya senyampe-nyampenya kaki kan ya enggak loh. Kan pasti mana Pak? Jamaah sah. Ya kan perintah itu udah niat. Makanya kadang nih panitia zakat fitrah ya. Pak Is. Jangan nunjuk nama sih Bor. Entar diistighfari lagi loh Bor. Orang bawa duit, bawa beras dari rumah, itu kan yakin udah niat aja bahwa dia akan zakat fitrah. Apa yang ditanya, mana Pak? Tahu lah, senyampe-nyampainya kan ya enggak. Udah yakin. Lu begitu nyampe ke masjid, kalau yang masih muda-muda kayak Gembor mah enggak masalah lah ya. Kalau yang udah sepuh, ayo Mbah, bismillahirrahmanirrahim. Bawa itu ukhrija zakatal fitri. Lah kalau yang masih muda ngikutin gampang, lah yang udah sepuh. Ya Bar ya. Apa sih? Udah amin. Lah biar panitia kelihatan ada kerjaannya lah ya. Kalau terima jatah biar gak malu lah.
Pak Is gitu Pak Is ya. Panitia. Bisa aja simbol. Kan dewan pertimbangan ya, Bro. Jadi bagi beras. Membaca nawa itu nggak harus. Ini kadang kayaknya kalau nggak baca itu Nggak sah. itu loh. Ya kalau masalah Abdul itu saya belum menemuinya. Belum ada dalilnya. Yang wajib itu setiap ibadah memang wajib niat. Yang membedakan ibadah dan bukan ibadah itu niat. Niat. Yang membedakan tingkatan ibadah ya niat. Ibadah itu menjadi wajib, menjadi sunnah itu ya niat. Bahkan sama-sama memberi uang bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Wajib bayar utang, wajib. Sedekah, sunnah. Sama-sama ngasih duit 1 juta, kalau niatnya bayar utang, itu duit hukumnya menjadi wajib. Kalau orang sedekah, hukumnya menjadi sunnah. Lah kemudian ini pas kemarin pengumuman anak kita sekolah nggak lulus, langsung kita pepet para sekolahnya, Pak. Oh, sok anaknya Ustadz gak lulus Pak. Haram nih. Ada 1 juta, 1 juta. Oh ya udah, bisa dikondisikan. Nah niat itu kan fungsinya itu, maka untuk membedakan itu niat itulah. Ada sholat yang ada proses orang berjamaah. Kalau makmum itu wajib niat makmuman. Kalau dia tidak niat makmuman maka sholatnya jatuhnya munfarid sendirian, walaupun dia gerakannya bareng. Tapi kalau imam ada kalanya wajib, ada kalanya tidak wajib. Nah ini yang dibahas dalam bab ini. As-salatu alladzi talzamu fiha niyatul jamaati, yaitu salat yang di dalamnya seorang imam wajib niat. Artinya wajib niyati jadi imam. Qala berkata mu'alif penulis kitab ini, alladzi yalzamu fihi niyatul imamati, yang wajib di dalam salat niyatul imamati, niat imamah, yaitu imaman lillahi ta'ala. Itu kalau seandainya dibaca alal imami, artinya wajib bagi imam ma'al ikhrami, ketika takbiratul ihram. Arbaun itu 4. Ada 4 jenis sholat yang imam itu wajib niat menjadi imam. Selain 4 ini imam nggak wajib. Minas salawati, dari berbagai macam sholat, wahiyya yaitu kullu sholatin, setiap sholat la tasihhu furada, yang tidak sah kalau dilaksanakan sendirian. Ada sholat yang wajib dilaksanakan harus dengan berjamaah. Kalau sholat sendirian sholatnya tidak sah. Ahaduha, yang nomor 1, al-jum'atu, sholat Jumat. Enggak ada sholat Jumat sendirian, enggak ada. Namanya juga Jumat. Jumat itu artinya kan dari kata Jumu'ah, artinya kumpul. Makanya hari Jumat itu hari kumpul. Kumpul-kumpul makan hari Jumat. Mari tidak. Hari Jumat. Falau taroka, maka seandainya meninggalkan niatal imamati, seorang imam itu tidak niat imaman, ma'al ikhrami, beserta takbiratul ikhram, lam tasih niyatuhu, maka tidak sah niatnya, maka ya tidak sah sholatnya. Ini bahaya. Imam sholat Jumat kalau seandainya kok kelupaan, seandainya dibacakan kok sholli fardhul jum'ati rakataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi, lupa nggak ngucap imam. Bukan nggak ngucap ya, nggak niat imaman. Tadi ngucap dengan niat kan beda. Itu sholatnya nggak sah. Kalau sholat nggak sah itu yang di belakang berapa orang? 1000. Kalau seandainya begitu selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, dia baru ingat, wah sorry jamaah tadi lupa, udah yakin langsung dilempari dari belakang itu. Imam ngeselin. Udah bacanya lama. Wah, udah bacanya lama, udah masuk kantor ini dan 1 orang seperempat. Oh resiko imam Jumat ya. Oh, berat. Makanya transportnya harus gede bro. Ya Gus ya. Oh resikonya gede. Lah kalau kelupaan, itu yang belakang gendong berapa orang itu. Barusan tadi saya baca kitab Tarhib buat Tarhib namanya.
seorang imam itu kalau yang imaminya benar, maka dia akan memperoleh pahala sebanyak orang yang imami. Tapi kalau dia imaminya enggak benar, dia akan nanggung sebanyak orang yang di belakangnya itu. Abot berat. Gimana nih, Bor? Lanjut ya? Lanjut. Lanjut itu kalau jamaahnya ada 1000, Bor. Berarti di situ dapat 1001. 1001 pahala. Iya kan? Satu diri sendiri, 1000 dari transferan orang di belakang. Tapi kalau salah, Bor, Jamaah nggak ada yang dengerin. iya jamaah sih nggak dengar, Pak. Tapi masalahnya CCTV tercanggih, roket ATT ini masalahnya. Bodoh dandan. Ya. Wajib bagi seorang imam sholat Jumat meniatkan imam. Sawaun kana, sama saja, karena ada minal arba'in, apakah jamaahnya itu ada 40 orang, au zaidan atau lebih alaihim di atas jamaahnya itu. Nah, jumlah orang sholat berjamaah itu kan tidak semua madhab sepakat. Tergantung metodologi atau kalau bahasa orang ngaji usul fikih itu istidlal. Istidlal itu cara mengambil dalil. Kalau misalnya Imam Hanafi itu membolehkan sholat Jumat yang penting minimal 3 orang. Karena beliau mengambil dari ayat, gimana yang ayat perintah sholat Jumat itu? Terus? Gimana terus? Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au. Nah, ayat fas'au itu kan perintah tapi bentuknya kalimat jamak. Jamak itu kalau di Inggris kan cuma tunggal sama jamak. Nah, kalau di Arab itu ada tunggal, 2 baru jamak. Mufrad, tasniyah, jamak. Nah, karena mengambil lafadz fas'au itu yang itu berbentuk jamak, maka Imam Hanafi memaknainya sholat Jumat itu yang penting 3 ke atas. Karena yang disebut jamak itu 3 ke atas. Jadi ada 3 orang, 4 orang diriin sholat Jumat boleh. Jadi 1 MC, 1 Bilal, 1 khotib, 1 imam. Pas berarti ya. Itu pendapat yang ditulis oleh yang diikuti Imam Hanafi. Kemudian kalau Imam Maliki itu mengambil riwayat ketika Rasulullah sedang khutbah itu jamaahnya kabur. Jadi kalau imami pasti jamaahnya kabur biasa aja kaji. Rasulullah itu pernah lagi khutbah, jamaahnya kabur, yang nyisa cuma tinggal 12 orang. Itu gara-gara ada selawan politik lah istilahnya gitu ya. Lawan politiknya Rasulullah ini membuat cara bagaimana caranya menandingi Rasulullah. Lah mereka itu ngadain bisnis ke luar negeri, begitu pulang itu arak-arakan hasil bisnis. Berhenti pas di depan masjid. Mereka kayak mamerin, ini. Akhirnya mereka yang nggak kuat iman langsung pada kabur. Caranya gimana? Yang nyisa cuman 12. Ayatnya kan tadi itu. Wa taraku kako ima itu. Sebelumnya gimana? Yang wa taraku kako ima yang sebelumnya. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa taraku kaqaima. Ketika mereka melihat orang iring-iringan tijarah itu kan bisnis. Mereka banyak yang tergiur sampai meninggalkan ketika Rasulullah lagi khutbah. Itu Rasul loh khutbah. Apalagi cuma Gus Ulum itu. Ini Rasul lagi khutbah, itu semuanya kabur gara-gara tergiur bisnisan itu. Yang nisa cuma 12. Gimana rasanya ya? Umpama lu sampean lagi khutbah terus Itakumoh. Terus di sana ada terus jamaahnya kabur. Yang nisa cuma 12, itu pun pengurus masjid semua yang nisa. Itu rasanya kayak gimana gitu ya? Gak apa-apa, yang penting ampun. Itu Rasul itu pernah kejadiannya begitu. Makanya seandainya kita ngomong kok nggak didengerin,
Ini biasa aja wong Rasul pernah digituin kok. Lah, yang nisa itu 12 lah. Maka Imam Malik berkesimpulan bahwa syarat sah orang sholat Jumat minimal 12. Padahal ayatnya sama ya. Nah, kemudian Imam Hanafi dan Imam Hambali memaknainya minimal jumlah jamaah itu 40. Lah itu ambil dari mana? Nah, itu ada hadis banyak periwayatan bahwa Rasulullah itu tidak pernah sholat Jumat kecuali jamaahnya lebih dari 40. Walaupun ketika khotib pada kabur itu tadi, tapi udah dihitung 40 ketika sebelum kabur. Nah, maka terjadi khilafiyah ini, perbedaan. Nah, dalam mazhab Syafi'i memang masalah sholat Jumat itu beliau sangat ketat sekali. 40 pun itu harus mustautin. Mustautin itu artinya orang yang rumahnya di situ, Jumatan harus di situ. Jumatannya nggak pernah sanggup, Gus. Rumahmu di Rorotan, Jumatannya di Nah, iya. Kalau mazhab Syafi'i, orang Jumatan itu harus mustautin. Mustautin itu kalau rumahnya di BMI, Jumatannya di BMI. Rumahnya dekat Al-Muhajirin, Jumatannya di Muhajirin, bukan di Kanjur Arab. Ya kan separuh ayo. Separuh. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau itu, ini yakin nih orang ini Jumatannya mayoritas nggak sah nih. Kalau Pak Haji sah Jumatan di sini Pak Haji ya. Saya Gus Ulum. Ini yang kerjanya jauh-jauh ini. Gus Ojan Jumatannya di Pendongkelan ya. Pada rumahnya di sini. Ya kan di Pendongkelan kan itu namanya. Penggilingan apa Pendongkelan sih namanya? Pendongkelan, iya kan. Saat Aris di Warakas ya kan. Pak Parman mah di sini ya. Enggak kemana-mana sih Pak Parman ya. Ustaz di mana-mana. Lah iya saja maksudnya. Kalau ngikutin mazhab Syafi'i Jumatan saya enggak sah. Yang ngamprok. Masalahnya. Oh, saya pernah ditanya, Ustaz itu khutbah demi apa? Saya jawab demi anak istri. Nah, kok gitu? Nah, iya kan dapat transport ya buat anak istri. Masalah pahala saya khutbah itu enggak tahu saya. Demi anak istri. Niatnya. Iya demi anak istri. Demi PTN, Ustaz. Gua demi PTN. Nah ya pokoknya demi anak istri ya supaya bisa ngadem, supaya bisa makan. Nah kalau masalah saya khutbah itu dapat pahala, wallahu a'lam, yang penting insya Allah ketika nafkahi anak istri loh insya Allah dapat pahala itu. Sampai di sini. Banyak pahalanya. Kalau pahala wallahu a'lam. Lagi 40 mustautin itu pun dalam satu wilayah hanya dianggap sah kalau Jumatan itu cuma satu. Nah, batasan disebut wilayah itu apa? Apakah RW, lurah, Desa apa desa, apa? apa? Kecamatan. Kalau desa, sepahlawan Setiadi ada berapa masjid? Banyak. Wong satu villa mahkota aja ada 2. Ini 1,5 lah, 1,5. Yang sini belum resmi. Bisa di tanggal merah ini. 1,5. Iya makanya 1,5. Villa mahkota aja ada 1,5. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i, satu wilayah lah. Sementara definisi wilayah itu kan diperdebatkan kan. Wilayah itu wilayah apa? Apakah tadi RT, RW? Wong di Jakarta itu ada satu gedung 2 Jumatan, atas bawah. Di Polres Jakarta Utara itu 2 Jumatan, yang di atas Masjid Madani, yang di bawah tahanan. Nah kalau tahanan kok disuruh Jumatan ke atas, habis. Ini problem-problem, makanya kadang kalau ada santri yang baru turun gunung, dia kokoh belajar kitab kuning, nganggapnya ibadahnya orang Jakarta ini ngawur semua. Yo saya pernah ketemu model begitu. Yo beliau ini memang alumni santri Tulen atau santri Tulen, kitab kuning ini dianggap sakral. Nah itu nganggapnya dia itu kalau pulang sholat Jumat, pulang sholat dulu. Karena nganggapnya nggak sah sholat Jumatan orang Jakarta, rumahnya di Rorotan, Jumatannya di Warakas. Ya begitulah.
Wallahu a'lam bishawab. Dan belok lagi. Tandai dari awal babnya Pak Di. Faslun, faslun. Alhamdulillah, kopilah biar segar, biar fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya